Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, saya sendiri atas nama Hairi Nisa dengan NIM 60200121011 yang bertindak selaku pemateri pertama sekaligus moderator. Dan di samping kiri saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyari dengan NIM 60200121127 sebagai pemateri kedua. dan di samping kanan saya, Perkenalkan, saya Susilawati, NIM 60201211124 sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah data mining. Judul yang kami angkat yaitu prediksi kemungkinan terkena serangan jantung menggunakan klasifikasi Neff bias. Di sini saya akan menjelaskan terkait abstrak terlebih dahulu. Serangan jantung adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya dan mematikan di dunia. Serangan jantung dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan terkena serangan jantung dengan metode klasifikasi menggunakan algoritma Neff bias. Nah, algoritma ini dapat menjadi salah satu metode yang potensial untuk digunakan dalam mendiagnosis serangan jantung serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Algoritma Neff bias dianggap relatif cocok untuk kasus prediksi kemungkinan terkena serangan jantung dengan akurasi tertinggi sebesar 85,95% pada pengujian cross validation sebesar 2 yang didapat. Diklasifikasikan sebagai tingkat akurasi yang cukup baik. Algoritma ini relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Makin banyak data training, maka semakin tinggi akurasi model klasifikasinya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi apakah pasien tersebut terkena serangan jantung dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan riwayat penyakit menggunakan algoritma Neff bias dengan menghitung probabilitas masing-masing atribut. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui akurasi dari algoritma Neff bias. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data, di mana metode yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu secara langsung mendapatkan data dari lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari Kaggle. Jumlah sampel yaitu mencapai 919 data. Dataset ini kemudian diuji menggunakan tools RapidMiner dengan metode klasifikasi Neff bias. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai terkait dataset. Jadi dataset ini berasal dari sumber Kaggle, yang dimana dataset yang kami gunakan ini berisi informasi mengenai prediksi gagal jantung yang terdiri dari 919 baris dan 12 kolom. Berikut untuk tipe data dari setiap kolomnya ada usia, ada jenis kelamin, jenis jari data, tekanan darah, kolesterol, gula darah, hasil elektrokardiogram, denyut jantung, angina akibat olahraga, ST numerik diukur dalam depresi dan kemiringan segmen. ST merupakan ukuran perubahan depresi dan kondisi kesehatan jantung. Yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISDM. Yang pertama yaitu pemahaman penelitian. Pemahaman penelitian ini bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dan tujuan dari penerapan data mining pada penelitian kami. Yang kedua yaitu pemahaman data. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami karakteristik data yang diproses, yaitu data ini bersumber dari Kaggle yang terdiri dari 919 baris dan 12 atribut. Yang kedua itu data preparation atau persiapan data. Pada tahap ini dataset harus melalui tahap pembersihan dan transformasi. Kemudian dataset akan dibagi menjadi dua bagian dengan pola pembagian yaitu 80 banding 20%. 80% itu untuk data training dan 20% itu untuk data testing. Yang selanjutnya itu pemodelan atau modeling.
Tahap ini merupakan tahapan implementasi dari algoritma naive Bayes yang dipilih untuk menghitung probabilitas setiap kelas. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Pada tahap ini kita memberikan penilaian terhadap kinerja prosedur pemecahan masalah klasifikasi yang digunakan pada penelitian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, baik, pada proses klasifikasi adalah suatu metode dalam pembelajaran mesin yang bertujuan untuk memisahkan atau mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan pola atau karakteristik tertentu yang terdapat pada data tersebut. Nah, adapun langkah-langkah dari proses klasifikasi yang pertama yaitu kita mengumpulkan data gejala serangan jantung yang akan digunakan sebagai input untuk proses klasifikasi. Kemudian kita lakukan tahap pembersihan data untuk menghilangkan data noise atau data yang tidak relevan. Kemudian kita bagi data set menjadi dua bagian, yakni data training dan data testing. Kemudian kita gunakan data training ini untuk melatih model klasifikasi naive Bayes, di mana model ini akan belajar pola dan hubungan antara gejala serangan jantung dan prediksi kemungkinan terkena serangan jantung. Nah, setelah melatih model, gunakan data testing yang belum pernah dilihat oleh model untuk menguji performanya. Model naive Bayes digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan gejala yang ada pada data testing. Nah, hasil prediksi model naive Bayes akan memberikan informasi tentang kemungkinan seseorang terkena serangan jantung. Kemudian akhir dari proses dan output dapat digunakan untuk informasi lebih lanjut dan tindakan selanjutnya. Nah, pada bagian cara kerja algoritma klasifikasi naive Bayes dapat menjadi salah satu metode yang potensial untuk digunakan dalam mendiagnosis serangan jantung serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, adapun cara kerja dari algoritma ini yaitu yang pertama dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, data yang diperoleh dari website Kaggle. Kemudian pada pemahaman dataset yang diperoleh berjumlah 919 baris yang terdiri dari 12 kolom. Kemudian pengolahan data yang dilakukan adalah membersihkan data dengan cara mengecek apakah data yang digunakan memiliki informasi yang hilang atau tidak, atau biasa yang disebut dengan missing value. Kemudian data diproses menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian dilakukan pembersihan data, seleksi data, dan transformasi data. Selanjutnya pada bagian pemodelan data ini telah melalui data pre-processing. Akan dilakukan implementasi algoritma naive Bayes pada dataset untuk mengetahui hasil memprediksi penyakit jantung. Lalu evaluasi. Tahap ini merupakan tahap evaluasi dari hasil pemodelan yang telah diterapkan. Kemudian rancangan sistem. Tahap ini merupakan tahap merancang sistem yang sederhana. Dengan adanya tahap ini dimaksudkan untuk merancang sebuah sistem yang sederhana menggunakan model yang telah dibangun sebelumnya dengan menggambarkan dengan menggunakan DFD. Lalu implementasi tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan sistem. Dengan adanya tahap ini dimaksudkan untuk menggunakan sistem prediksi yang telah dirancang sebelumnya. Nah, hasil dan analisis dari prediksi kemungkinan terkena serangan jantung yang didapatkan yaitu pengaruh jumlah data training terhadap akurasi K-validation adalah positif. Semakin banyak jumlah data training, maka semakin tinggi akurasi model klasifikasi. Hal ini dikarenakan model klasifikasi dapat mempelajari pola data yang lebih kompleks dan beragam dengan jumlah data training yang lebih banyak. Selain itu, pengaruh jumlah data training terhadap akurasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti kompleksitas pola data, algoritma klasifikasi yang digunakan, dan metode validasi yang digunakan.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu algoritma Naïve Bayes dianggap relatif cocok untuk kasus prediksi kemungkinan terkena serangan jantung dengan akurasi tertinggi sebesar 85,95% pada pengujian cross validation sebesar 2 yang dapat diklasifikasikan sebagai tingkat akurasi yang cukup baik. Algoritma ini relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Semakin banyak data training, maka semakin tinggi akurasi model klasifikasinya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyari dari kelompok 1 dengan NIM 60200121127. Baik, di sini saya akan mendemokan program dari proses preprocessing dataset kami, yaitu prediksi terkena serangan jantung menggunakan klasifikasi Naïve Bayes. Nah, yang pertama itu kita memasukkan operator red Excel sebanyak 2 untuk data training sebagai data training dan data testing. Nah, pada awal-awal kita akan mendisable operator testing karena yang kita butuhkan untuk mencari performance itu hanya data training. Kemudian kita masukkan data trainingnya. Nah, ini adalah data training sebanyak 919 baris dengan 12 kolom. Yang pertama yaitu saya akan mengubah tipe data dari setiap kolomnya. Nah, untuk kolom hard disk ini saya akan mengubah tipe datanya menjadi binominal dan role-nya sebagai label untuk proses klasifikasinya. Selanjutnya, ketika sudah memasukkan data training, saya akan memasukkan operator cross validation untuk mencari persentase cross validation tertinggi. Nah, di dalam cross validation ini kita memasukkan algoritmanya, yaitu operator algoritma Naïve Bayes. Pada data trainingnya kita masukkan Naïve Bayes. Terus di testingnya itu kita masukkan apply model dan performance. Masukkan performance classification karena kita memakai klasifikasi Naïve Bayes. Selanjutnya itu tahap selanjutnya kita menghubungkan ini rangkaiannya. Di sini juga kita hubungkan rangkaiannya. Di sini kita ubah voltnya sebanyak 2 karena pada percobaan sebelumnya saya mendapatkan persentase tertinggi dengan menggunakan kVolt 2. Kemudian kita bisa run programnya. Nah, kita bisa lihat di sini akurasinya sebesar 85,95%.
dengan label kolomnya itu hard disk. Nah, ketika kita sudah mendapatkan performance terbesarnya, maka kita masukkan data testingnya. Di sini kita mengenable operator, kemudian masukkan data testing. Nah, data testing sudah dimasukkan. Nah, data testing ini sebanyak 20% dari data training. Kemudian di sini yang menjadi label itu hard disk sama, tapi isinya masih kosong karena akan diprediksi hasilnya. Oke, finish. Selanjutnya kita tambahkan apply model lagi. Nah, kita hubungkan data testing ini ke apply model, cross validation juga ke apply model. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita mendapatkan prediksi dari berdasarkan data training. Nah, data testing itu sudah terlihat hasilnya. Jadi program di Rapid Miner ini bekerja, dia mengidentifikasi pola tertentu dari data training, kemudian dia menerapkannya pada data testing. Mungkin itu saja, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.